Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo. Ya apa kabar? Sehat-sehat toh? Jangan sakit-sakit. Sakit itu nggak enak. Oke, sudah lama nggak buat video yang seperti ini ya. Ini aku mau buat video atas permintaan dari teman-teman. Yaitu ada yang bertanya seperti ini. Bang, buat video konten tentang biaya yang dikeluarkan buat berangkat ke Korea dan lainnya bang, siapa tahu bisa membantu orang-orang yang mau atau yang ingin kerja ke Korea. Oke, jadi saya ingin buat video fokus tentang itu ya, yaitu mengenai biaya atau total habis berapa sampai bisa terbang atau kerja ke Korea. Oke, dari sini aku biayanya saya bagi menjadi 3 tahap ya. Yang pertama itu tahap pendidikan, terus tahap eh, pembekalan, selanjutnya tahap penerbangan. Cuma 3 ini ya. Nanti saya perinci dari 3 ini di dalamnya ada apa saja. Sebelum aku bicara mengenai biaya, eh, sebelumnya aku mau memberitahu syarat kerja ke Korea. Apa saja sih syaratnya? Yang pertama, kalian harus punya KTP, dimana kalau kalian sudah punya KTP berarti kalian sudah cukup usia untuk bisa bekerja di Korea. Cuma di sini untuk usia dibatasi ya, usia sampai kalau nggak salah itu sampai usia 37. Terus selain punya KTP, nantinya kalian harus juga punya paspor dan visa. Kalau sudah punya paspor sama visa, kalian juga harus menyiapkan dokumen-dokumen yang lain ya, seperti foto, scan ijazah, SKCK, dan lain sebagainya. Syarat yang selanjutnya, kalian juga harus punya buku tabungan ya, dengan atas nama pribadi. Dan syarat pentingnya lagi yang mutlak ini, kalian harus punya sertifikat IPS Topik. Apa itu sertifikat IPS Topik? Yaitu sertifikat ujian bahasa Korea yang diselenggarakan dari BP2MI. Ini termasuk syarat mutlak agar kalian bisa bekerja di Korea, khususnya di bidang manufaktur, fishing, dan yang terbaru sekarang itu ya. Dan bagaimana agar kita dapat sertifikat IPS Topik ini? Nah, ini prosesnya yang lumayan agak memakan waktu lebih lama ya. Kita bisa belajar melalui program G2G, misalkan kalau di program pemerintah itu mengadakan pendidikan mengenai bahasa Korea, bisa lewat BLK atau lewat LPK, Lembaga Pelatihan Kerja, ataupun kalian bisa juga belajar secara mandiri. Cuman yang aku bahas di sini yang melalui LPK ya. Karena kalau kalian belajar lewat LPK itu lebih rinci dan kita nggak perlu pusing-pusing mikirin nanti yang disiapkan apa saja ya, soalnya dari LPK nanti sudah diarahkan gitu. Dan masalah biaya-biayanya ini masuk masalah biaya pendidikan di LPK sekarang itu sekitar 4 juta sampai 5 juta teman-teman. Jadi sebelum kalian masuk LPK, kalian harus menyiapkan uang sebesar itu. Oke. Kalau kalian sudah masuk LPK, itu kan kalian masih proses belajar tuh, belajar bahasa Korea yang namanya Hangul. Nah, kalau sudah belajar, nanti itu dari pemerintah ada namanya ujian CPT, yaitu ujian untuk mendapatkan sertifikat IPS Topik ini. Nah, kisaran biaya untuk ujian itu sekitar 400 sampai 500 ribu rupiah ya. 400 sampai 500 ribu rupiah. Kalau kalian sudah sampai tahap ini, kalian sudah ujian kan? Tadi sudah belajar di RPK, terus ujian. Setelah ujian kok ternyata lulus. Nah, tahap selanjutnya apa? Ada biaya apa lagi setelah lulus? Setelah lulus, otomatis kalian harus menyiapkan berkas ya, seperti SKCK, paspor, scan ijazah, dan lain sebagainya lah, foto, dan lain sebagainya. Setelah lulus, kalau kalian sudah menyiapkan berkas itu, kalian bisa namanya sending
data, sending ke Korea. Kalau sudah sending ke Korea, nama kalian tuh sudah masuk kan di websitenya Korea, maksudnya di di website pencarian kerja di Korea. Ketika nama kalian muncul dan ada perusahaan yang mengambil, nah itu ada proses selanjutnya lagi guys. Kalau sudah diterima, ada perusahaan yang mengambil, dari pihak Indonesia akan mengadakan namanya prelim, yaitu seperti pemantapan education ya. Dari prelim ini biayanya itu sekitar berapa ya? Kalau biaya prelim sekitar 1 juta kalau nggak salah. Biaya prelim itu dari program pemerintah ya. Kayaknya nggak sampai sih. Dari prelim ini kalian nanti itu dilakukan pendidikan ya, seperti pemantapan, dan sekaligus di situ nanti ada yang namanya pengecekan berkas dan medical check up. Dan medical check up ini harganya itu biayanya sekisaran 850.000. Dan di sini paham nggak teman-teman? Soalnya saya jelaskannya mungkin agak ribet ya. Kalau aku persimpel sih, dari LPK biayanya 5 juta. Terus ujian 500.000. Terus prelim sekitar 1 juta. Berarti berapa? 5 juta tambah 1 juta tambah 500, 6 juta 500. Oke, stop dari situ ya. Selanjutnya itu belum kalian penyiapan berkas seperti biaya paspor. Paspor itu kalau di tempat kami kisaran 1 juta teman-teman. Kita menyiapkan paspor itu 1 juta. Dah, kalau jelaskan kayak gini ribet ya. Intinya itu biayanya itu nggak langsung berapa juta gitu, jadi bertahap teman-teman, bertahap. Tadi saya sudah sampai mana? Sudah sampai ke tahap prelim ya. Kalau prelim sudah, selanjutnya itu ada proses penerbangan. Nah, dari penerbangan ini banyak sekali berkas yang harus kita siapkan teman-teman, seperti biaya tiket pesawat, medical check up lagi, termasuk visa, dan uang saku. Saya bahas satu persatu ya. Untuk biaya tiket pesawat itu sekarang kisaran 7 juta teman-teman. Nanti bisa dicatat ya, tadi sudah 6.500.000 ditambah tiket pesawat 7 juta. Terus ada lagi, tadi paspor belum ditambahkan ya, paspor itu 1 juta. Terus ada lagi biaya visa. Biaya visa itu sekitar 1.164.000 teman-teman. Terus ada uang saku. Nah, uang saku ini sebenarnya kondisional ya teman-teman. Soalnya ini buat jaga-jaga kita selama hidup 1 bulan di Korea. Takutnya gini, kalau kita sudah masuk di Korea, di pabriknya itu tidak semua pabrik menyediakan jatah makan, jadi kita harus makan sendiri. Otomatis kita pakai uang pribadi dong untuk awal-awal. Nah, kita makanya itu perlu uang saku. Dan uang saku di sini nggak usah banyak-banyak teman-teman, itu sekitar 500.000 won atau sekitar berapa ya, 6.500.000 rupiah. Nah, sebenarnya itu saja sih untuk biaya-biayanya, dari awal masuk LPK, terus pemberkasan, prelim, pemberkasan, sampai akhirnya terbang. Itu sekitar, kalau di total dari biaya-biaya yang tadi itu ya, sekitar 22 jutaan. Ini belum termasuk nanti ketika sampean sudah bekerja di Korea, itu dari LPK biasanya minta uang jasa teman-teman. Dan uang jasa itu besar kecilnya itu tergantung perjanjian kalian dengan pihak LPK. Biasanya itu sekisaran 10 juta teman-teman. Jadi total untuk biaya itu kisaran 30 jutaan. Itu saya bulatkan ya, tapi untuk prosesnya itu lebih dari situ teman-teman. Biaya kita untuk proses bekerja di Korea itu lebih dari situ.
seperti biaya keseharian kita untuk berangkat ke APK, termasuk bensin kan, terus apa lagi, kayak fotokopi berkas dan seperti itulah, yang kecil itu. Cuma untuk yang tingkat besarnya kurang lebih habis 30 jutaan. Oke, mungkin itu saja ya teman-teman. Maaf kalau penjelasan saya mungkin agak ribet. Kalau saya simpulkan lagi, dari kita masuk ke LPK, ikut ujian, lulus, nanti terbang. Nah, itu 3 poin itu saja sih. Cuma di sini syarat wajibnya kita harus punya sertifikat IPS topik. Oke. Kalau masih ada yang bingung, silakan ketik saja di kolom komentar. Nanti bisa aku balas pakai ketikan ya. Soalnya biasanya kalau aku ngomong secara langsung ini masih agak bingung dan berbelit-belit, nggak tahu. Memang bukan bakatnya untuk bicara di depan kamera gitu. Oke teman-teman, terima kasih. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo.